Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita masuk dalam penyembahan dan kita menyanyikan pujian yang berkata, Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih
Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang maha baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau melihat pada pagi hari ini kami umat-umat-Mu mau memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong jalannya ibadah kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami siap mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita meninggikan namanya. Dan mari kita menyanyikan pujian yang berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya, puji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini siaplah hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku.
kebaikan-Mu, kebesaran-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih kembali pada saat ini, siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong urapi hamba-Mu dengan penuh hati bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat, khususnya jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, semua karena kemurahan Tuhan. Ya, pagi ini kita masuk di minggu pertama bulan Mei. Ya, tak terasa waktu berjalan terus dengan cepat. Kita sudah ada di awal bulan Mei, ya saudara. Waktu terus berjalan, tetapi yang perlu kita perhatikan, apakah dengan berjalannya waktu terus berlalu itu juga membuat kita semakin kokoh di dalam Tuhan, semakin banyak mengerti kebenaran firman Allah. Ya, puji Tuhan, sebab saya yakin Tuhan akan menyiapkan kita semua untuk menyambut kalau Dia akan datang kembali, kita sudah siap. Puji Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi ini seperti yang biasa kita lakukan setiap bulan pertama, ya. Di bulan pertama kita mengadakan perjamuan suci, ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar kembali, ya, supaya kita diingatkan kembali tentang kehebatan kuasa darah Yesus. Haleluya. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini berkata di ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, ya, yang dikatakan yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita ingat bahwa intisari ajaran kekristenan adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan yang diselamatkan adalah manusia yang berdosa. Jadi tidak mungkin kita akan mengerti betapa hebatnya kuasa darah Yesus dalam hidup kita sebelum kita mengetahui bahwa manusia adalah orang berdosa. Kalau manusia itu tidak menyadari bahwa manusia itu adalah orang berdosa, maka tidak ada kehebatan dari kuasa darah Yesus. Tidak mungkin mereka akan mengerti tentang kehebatan kuasa darah Yesus kalau manusia itu sendiri tidak tahu bahwa manusia itu adalah orang yang berdosa. Kita juga perlu mengerti, kita perlu belajar dari kebenaran firman Allah, ya, mengenai asal dosa, ya, saudara. Sebab saudara, bukan Allah penyebabnya,
ya. Bukan Allah yang menyebabkan manusia jadi berdosa, ya. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal 3 di ayat 6. Nanti kita akan sambung di Matius juga. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sambung yuk di Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26 ayat 14 sampai ayat 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kalau kita melihat dari kedua ayat ini, ya, bagaimana tadi saya katakan penyebab atau asal dosa itu bukan Allah penyebabnya. Tetapi kita melihat dalam Kejadian dikatakan perempuan itu melihat buah itu padahal diberitahu bahwa buah pengetahuan tentang baik dan jahat itu tidak boleh dimakan. Tetapi wanita ini maksa makan. Mau melawan firman Allah. Sehingga menyebabkan terjadi satu dosa. Ya, saudara. Itulah asal dosa. Jadi bukan Allah penyebabnya. Dikatakan iblis menggoda sehingga manusia berdosa dalam Kejadian dikatakan. Ya. Iblis menggoda. Dalam Kejadian tadi di pasal 3 ya. Kalau saudara baca mulai di rumah bisa baca dari ayat 1 sampai ayat 7. Bagaimana di situ dikatakan iblis menggoda sehingga manusia jadi berdosa. Jadi dosa adalah dosa yang manusia lakukan sendiri. Bukan dari Allah penyebabnya. Tetapi karena manusia sendiri yang melakukannya. Tadi saudara juga baca dalam Matius pasal 26. Ya, bagaimana Yudas jatuh dalam dosa karena menyerahkan anak manusia hanya karena ditukar dengan uang. Akhirnya dia menyesal dan dia pergi bunuh diri. Ya. Bukan Allah penyebabnya, tetapi karena manusia itu sendiri mau melakukannya. Ya. Dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dan harus bertanggung jawab atas dosa yang mereka sendiri lakukan. Jadi kalau ada orang berkata, biarin deh dosaku biar ditanggung oleh dia yang nanggung, ya. Enggak, masing-masing akan bertanggung jawab dengan dosanya sendiri. Apa yang dia lakukan, manusia melakukan dosa, dia yang harus bertanggung jawab dengan dosanya sendiri. Jadi hati-hati, ya. Kalau berbuat dosa, ya, pasti ada sebabnya, ada resiko yang harus diterima, ya, dan harus bertanggung jawab atas dosa yang sudah dilakukannya sendiri. Ya, itu berbicara tentang asalnya dosa. Lalu apakah dosa itu? Ya, apa dosa itu? Coba kita lihat dulu dalam Kejadian pasal 4 ayat 7. Kejadian pasal yang keempat ayat yang ke-7. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dikatakan oleh ayat ini. Ya.
Saudara, dikatakan dosa sudah mengintip di depan pintu. Wah. Ini berbicara bahwa dosa itu ya sebagai musuh yang setiap saat mengintip di depan pintu dan menggoda. Ya. Dia ingin menggoda, dia coba menggoda supaya orang yang diberi cobaan ini untuk digoda menjadi berdosa. Ya, menjadi jatuh dalam dosa. Nah, Saudara, dikatakan juga ya, dosa disebut juga sebagai ya, pemberontakan ya. Pemberontakan yang dilakukan dengan sadar terhadap hukum Allah. Ya. Sebab apa? Sebab kedegilannya, sebab kesombongannya. Ya. Jadi ini pemberontakan yang dilakukan dengan sadar. Bukan tidak sadar. Bukan dosa yang dilakukan, oh ini gak sadar karena gak sadar. Gak mungkin. Ya. Semua dosa yang dilakukan ya adalah karena apa? Satu pemberontakan dengan sadar terhadap hukum Allah sebagai kesombongannya dan sebagainya. Coba kita lihat dulu dalam 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 20. 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 20. Pada zamannya memberontaklah Edom dan melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas mereka sendiri. Ya, dikatakan di sini Edom memberontak, melepaskan diri dari kekuasaan Yehuda dan mengangkat seorang raja sendiri dan sebagainya. Ada satu pemberontakan yang dilakukan dengan sadar. Apa dosa itu juga? Mungkin dosa juga dikatakan sebagai perbuatan ya, perbuatan durhaka. Ya. Perbuatan yang melawan. Itu dosa. Coba kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. 1 Yohanes pasal 3 di ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi dosa, apakah dosa itu? Dosa adalah pemberontakan yang dilakukan dengan sadar oleh manusia. Sebab apa? Sebab kesombongannya. Apa dosa itu? Dosa adalah perbuatan durhaka yang melawan, dikatakan melanggar hukum Allah. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Haleluya. Saudara, apa dosa itu juga? Seringkali saudara, karena ingin menjadi Allah, mau merebut hak kewenangan Allah. Sepertinya ingin menjadikan dirinya itu menjadi Allah. Ya. Haknya Allah direbut. Kalau saudara nanti baca dalam Kejadian pasal 3, saya tidak bacakan. Ya. Saudara, ini dosa. Tidak mengakui bahwa ada Allah yang menciptakan kita, ada Allah yang menolong kita, ada Allah yang sanggup membela kita, tetapi semua merasa bahwa dirinya adalah Allah, seperti Dia sendiri yang bisa menciptakan segala sesuatu. Nah, itu dosa. Saudara, kita juga perlu mengerti ya tentang penyebaran dosa. Kalau kita lihat juga dalam Roma, coba kita lihat dulu Roma pasal yang ketiga ayat 9. Roma 3 ayat 9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak.
Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua adalah di bawah kuasa dosa. Ada kata di sini dikatakan bahwa mereka semua itu ada di bawah kuasa dosa. Tadi saya katakan tentang penyebaran dosa. Disebut kuasa dosa ada kekuatannya. Dan itu dapat menyebabkan bagaikan dan itu dapat menyebarkan, tadi saya berbicara tentang penyebaran dosa, kuasa dosa ada kekuatannya, dapat menyebarkan, bagaikan penyakit kanker, saudara, menyebar. Yang tadinya mungkin di bagian tubuh tertentu ada kanker. Tapi karena dibiarkan terus kanker itu menjalar dan menyebar, akhirnya kepada seluruh tubuh menyebar. Seperti kanker yang dapat menyebar. Jangan lupa kuasa dosa juga ada kekuatannya dapat menyebar. Kalau tidak hati-hati dapat menyebar. Mungkin pertama, nggak apa-apa, ini dosa biasa, ini dosa kecil, ini dosa putih, biarkan terus dosa itu mulai menjalar, mulai menguasai diri ini, mulai akhirnya sampai seluruh hidup ini dikuasai oleh kuasa dosa. Seringkali dibuat satu ilustrasi, saudara, ada seorang mungkin musafir sedang berjalan dengan ontanya, sedang mungkin dalam perjalanan yang jauh, bersama ontanya, dan satu saat mungkin dia sedang beristirahat di dalam satu kemah, dalam satu kemah, tadinya si musafirnya yang ada dalam kemah, untanya ada di luar, Lama-lama si musafir berpikir, untanya mulai masuk sedikit aja, dimasukkan sedikit, biarin aja dia masuk sedikit nggak apa-apa. Lama-lama masuk sedikit, lama-lama seluruh tubuhnya onta masuk dalam kemah itu. Dan tempatnya udah nggak cukup, musafirnya yang keluar. Saudara, ini seperti ilustrasi kanker tadi, Dosa kalau dibiarkan, kuasa dosa kalau diberi kesempatan, diberi tempat di dalam hidup ini kayak unta tadi. Pertama cuma kepalanya yang masuk, lama-lama masuk lagi bagian setengah tubuh, masuk lagi, lama-lama seluruh tubuhnya ada dalam kemah itu. Kemah juga berbicara tentang hidup ini, karena dibiarkan dosa. Kuasa dosa dibiarkan, nggak apa-apa, dosa kecil, begitu nggak apa-apa, kan nggak membunuh. Lama-lama, dikuasai oleh seluruh kuasa dosa. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa kuasa dosa ada kekuatannya dapat menyebar. Makanya saudara kadang-kadang seseorang yang suka bergosip, seseorang datang bawa gosip, akhirnya menyebar kemana-mana. Semua bergosip, bawa lagi ke tempat lain, semua bergosip. Hati-hati, kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan, kalau itu tidak menjadi berkat, kita stop, supaya tidak menjalar kemana-mana dengan hidup ini. Puji Tuhan. Nah, itulah dosa. Ada penyebarannya. Dan juga jangan lupa dosa juga itu ada akibatnya. Coba saya mau lihat dulu dalam Roma sebelum saya berbicara tentang akibatnya. Roma pasal 7 ayat 5. Roma pasal 7 ayat 5 masih berbicara tentang penyebaran dosa. Saya ingin baca ayat ini. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging,
bahwa hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut, ya. Dirangsang, ya. Sehingga kita berbuah untuk maut dikatakan, ya. Sehingga kita melakukan dosa. Lalu kita sekarang akan berbicara tentang akibat dosa. Hati-hati, ada akibatnya dosa itu, ya. Orang gampang berbuat dosa, begitu mudahnya berbuat dosa, lupa bahwa dosa itu ada akibatnya. Ya. Ada akibatnya. Akibatnya dia akan memperbudak manusia. Orang yang jatuh dalam dosa, orang yang hidup dalam dosa akan diperbudak oleh dosa. Ya. Diperbudak. Coba kita lihat dulu dalam Roma. Roma pasal 7 ayat 14 sampai 15. Roma 7 ayat 14 sampai 15. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ya. Karena diperbudak oleh dosa. Sehingga manusia ini ya tidak tahu lagi apa yang dia lakukan. Dikatakan oleh ayat ini, itulah yang aku perbuat. Yang tadinya aku benci tetapi itulah yang aku perbuat karena diperbudak. Dosa adalah kuasa yang berpribadi. Ya. Dosa adalah kuasa yang berpribadi. Sebab diperbudak. Maka manusia mengalami banyak kerusakan. Karena diperbudak oleh dosa. Tadi saya katakan bahwa dosa adalah kuasa yang berpribadi. Ya, sehingga dia akan mengatur manusia, memperbudak manusia, sehingga dia terus menjadi rusak akhirnya. Ya, seringkali mungkin dimulai dari dalam, ya, lalu keluar. Itulah sebabnya dalam firman Allah dikatakan, ya, dalam Amsal Sulaiman dikatakan, jagalah hatimu terlebih dari segala sesuatu yang perlu dijaga. Ya, dari dalam mungkin dimulai dari hatinya, di dalam mungkin di dalam batinnya, di dalam hati, di dalam pikirannya, dimulai dari dalam, akhirnya berkembang terus kepada satu perbuatan, membuahkan satu perbuatan dosa yang dimulai dari pikiran ini, dimulai dari hati, dibiarkan terus. Itulah sebabnya firman Allah berkata, jaga hati ini. Kalau kedatangan keinginan yang membuat itu berdosa kepada Tuhan, kedatangan keinginan yang akan melawan firman Tuhan, kita usir dalam nama Yesus. Ya. Kita yang harus menguasai hati ini. Kita tidak mau terbawa apa yang hati inginkan, tetapi kita boleh melawan. Ya. Bagaimana seseorang sampai jatuh dalam perzinahan, ya? Udah punya istri, udah punya suami yang sah, masih nyeleweng. Ya. Karena hatinya tidak dijaga. Pikirannya tidak dijaga, dibiarkan berkembang, akhirnya menjadi satu perbuatan. Melakukan dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu dimulai dari dalam. Coba kita lihat dalam Matius 15. Matius 15 ayat 19 sampai ayat 20. Matius 15 ayat 19 sampai ayat 20. Karena dari hati timbul segala
pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ayat 20. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Ayat ini begitu jelas dikatakan bahwa dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, bahkan sumpah palsu, hujat, dan sebagainya. Dari dalam, dimulai dari batinnya, dari hati dan pikirannya, keluar, berkembang menjadi satu perbuatan dosa. Jadi perlu dijaga hati ini, ya. Hati nggak ada yang bisa lihat keadaan hati seseorang, ya. Yang tahu kita sendiri dengan Tuhan, ya. Apa yang sedang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati, niat-niat jahat, niat-niat salah, niat-niat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang sedang ada di hati atau pikiran kita, di batin kita, cuma kita yang tahu dengan Tuhan. Orang yang ada di sebelah kita pun, yang dekat di sebelah kita pun, dia nggak tahu. Ya, kita yang tahu dengan Tuhan. Nah, saudara, akan ada akibatnya dosa itu, akan menyebabkan satu kerusakan. Tadi berbicara tentang dari dalam keluar. Nah, sekarang kebalikannya juga, dari luar bisa juga ke dalam. Mungkin itu karena pergaulan-pergaulan yang buruk, ya, yang seringkali karena kita bergaul terus dengan pergaulan-pergaulan yang buruk, mungkin pergaulan-pergaulan dalam tontonan-tontonan dengan pengaruh musik dan sebagainya, sehingga membuat pengaruh dari luar masuk ke dalam, mengisi hati. Membuat hati menjadi kotor, membuat hati jadi berdosa. Karena nonton film-film porno, nonton film-film yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Tontonan-tontonan yang membuat orang menjadi berzina, membangkitkan nafsu birahi yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena dari tontonan-tontonan itu, ya, mempengaruhi dari luar masuk ke dalam, menjadi satu di dalam hati mulai timbul keinginan. Dalam pikirannya menjadi kotor dan akhirnya jatuh dalam perbuatan dosa. Jadi hati-hati, pergaulan juga bisa menyebabkan kita jadi berdosa kalau pergaulannya salah. Pergaulan yang merusak kelakuan menjadi baik. Haleluya. Ya, kelakuan yang baik menjadi rusak malah. Hati-hati dengan pergaulan. Pergaulan itu bukan cuma bergaul dengan manusianya, tetapi juga bisa bergaul dengan musiknya, ya, bergaul dengan tontonan-tontonan, dengan bacaan-bacaan dan sebagainya. Jaga mata ini, ya. Firman Allah berkata, ya, lebih baik cukil matamu. Ya, mungkin cuma satu mata masuk surga daripada dengan dua mata berdosa, katanya. Maksudnya suruh jaga mata ini. Apa yang kita lihat, ya, kalau itu tidak berkenan, menyebabkan kita menjadi berdosa, jangan dilihat, ya. Tutup mata. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, tadi saya katakan, ya, akibat dosa akan memperbudak manusia. Manusia akan dibudakin oleh dosa. Ya, sehingga dia tidak tahu lagi apa yang dia buat. Yang tadinya dia benci untuk melakukan itu, sekarang dia menjadi senang karena sudah diperbudak oleh dosa. Selain itu, akibat dari dosa selain akan diperbudak manusia oleh dosa, juga akan terkena murka Allah. Jangan lupa, akibat dosa akan terkena murka Allah. Coba kita lihat dulu Roma pasal 1 ayat 18.
Roma 1 ayat 18. Roma 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ayat ini berkata, murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan, ya, dan kelaliman manusia, ya. Ini yang firman Allah katakan, bahwa orang yang melakukan dosa akan ada akibatnya, akan kena murka Allah. Waduh saudara, kalau kena murka Allah, siapa yang bisa menahannya? Siapa yang mampu menahannya kalau Allah murka? Ya, kadang-kadang dengan kita melihat situasi keadaan alam saja, ya, saat alam bergejolak, semua itu seizin Allah pasti, ya, karena nggak ada yang tidak seizin Allah, semua ada dalam kekuasaan Allah, sehingga terjadi satu keadaan yang porak-poranda dan sebagainya, ya, karena situasi keadaan alam itu saja manusia nggak ada yang bisa menahan, bukan? Nggak ada yang sanggup, sekalipun ada yang bisa mempelajari dengan baik kapan alam itu akan bergejolak dan sebagainya, tetapi tatkala sudah terjadi juga nggak ada yang bisa nahan, ya. Ini menunjukkan bahwa di luar kesanggupan manusia. Manusia itu terbatas, bukan Allah, ya. Alam ini bukan ciptaan manusia, ada yang menciptakan. Gak usah jauh-jauh, saat manusia ada dalam penyakit pun sampai dokter sudah angkat tangan, ya, akhirnya dia gak bisa apa-apa, menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kalau terjadi sesuatu gak bisa nahan, apalagi kalau Allah murka, siapa yang bisa nahan? Itu pasti jadi, itu pasti dialami, ya. Sebab firman Allah juga berkata, upah dosa adalah maut, ya. Allah akan berurusan di situ. Ada pengadilan Allah. Allah adalah hakim yang adil. Allah tidak bisa disogok. Allah hakim yang berdiri di atas kebenaran. Kalau manusia sekarang, saudara, hakim sekarang mungkin tidak semuanya, ya, tetapi mungkin ada orang-orang yang mudah disogok karena uang. Benar menjadi salah, salah menjadi benar, ya. Karena mungkin karena ada pelicinnya. Kadang-kadang seseorang pun, ya, yang seharusnya itu tidak boleh dilakukan karena ada pelicinnya, dia juga mau lakukan. Mau melanggar, peraturan dibuat supaya ditaati, tapi akhirnya juga dilanggar karena ada pelicin, ada yang memberi peluang supaya kita bisa berbuat, ya. Saudara, itulah manusia. Bahwa manusia juga seringkali sulit untuk adil, berdiri di atas kebenaran. Tapi Allah adalah hakim yang adil. Puji Tuhan, hati-hati. Ada Allah yang akan menjadi hakim yang adil. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau engkau benar, engkau dipersalahkan, ya, Allah akan mengadili dengan adil, ya. Manusia bisa salah, tetapi bagi Allah nggak akan pernah salah. Puji Tuhan. Selain itu, akibat dosa selain memperbudak manusia, lalu yang kedua tadi dikatakan akan terkena murka Allah. Jangan lupa ada kematian kekal, ada neraka. Firman Allah berkata, dosa itu tempatnya di neraka. Jangan harap untuk pindah ke sorga kalau sudah ada di neraka. Seperti orang main dadu mungkin, ya, lempar-lempar. Oh, jangan-jangan harap-harap, ya, bisa berubah, dapat angka 6, angka 1. Coba-coba untuk melempar dengan spekulasi. Ya, itu enggak seperti itu. Kalau sudah masuk neraka enggak bisa pindah ke sorga. Ya, ada kematian kekal.
yang menentukan adalah saat kita hidup di dunia ini. Ya, kalau kita sudah mengarah ke dosa dan kita mati, ya masuk neraka, nggak akan pindah. Harap-harap, oh siapa tahu, walaupun saya jahat, saya terus berbuat dosa, akhirnya mati ya dalam dosa, tidak ada pengampunan karena tidak minta ampun dan sebagainya, terus dalam dosa ya. Harap-harap siapa tahu nanti bisa masuk surga. Enggak seperti itu saudara, kayak orang main dadu, lempar, oh bisa 1 angkanya, bisa 6. Tapi apa yang dilakukan akan menunjukkan kemana kita akan pergi. Jadi hati-hati ya, hati-hati dengan hidup ini. Sebab ada kematian kekal, ada neraka. Haleluya. Coba baca Roma 6. Tadi saya sudah singgung Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat ini berkata, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan. Ya, kalau kita hidup di dalam Kristus, kita datang kepada Yesus, minta pengampunan dosa yang sudah dilakukan mungkin dari nenek moyang kita, ya, karena kita keturunan orang yang berdosa dan mungkin ada kelemahan yang pernah kita lakukan. Datang kepada Yesus, minta pengampunan akan darah Kristus. Tadi saya katakan ya tentang kehebatan kuasa darah Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Seperti apa kuasa darah Yesus? Kehebatan kuasa darah Yesus itu seperti apa? Seringkali saudara, orang sudah terkagum-kagum kalau seseorang ya punya satu kekuasaan, seseorang punya kehebatan ya, tetapi di satu sisi dia punya kekuasaan, di satu sisi dia punya kehebatan, tapi di satu sisi yang lain dia nggak punya kekuasaan itu, dia nggak punya kehebatan itu, ya ada keterbatasan, tidak bisa mempunyai kehebatan dalam satu ke seluruh hidupnya, kekuasaan dalam seluruh hidupnya, tetapi kita akan melihat betapa kehebatan dari kuasa darah Yesus itu, yang sebentar kita akan lakukan perjamuan suci, ya. Yang menunjukkan bahwa karena hebatnya kuasa darah itu, hebatnya kuasa darah Yesus itu, sehingga kita lakukan sampai saat ini. Firman Allah berkata, siapa yang makan dan minum perjamuan suci mengingatkan kembali bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita bersama. Haleluya. Coba kita lihat dulu 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia adalah di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Haleluya. Ini kehebatan kuasa darah Yesus. Darah Yesus menyucikan. Dikatakan menyucikan kita dari segala dosa. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Yesus. Karena kita percaya kepada Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Ya, darahnya tercurah. Ya. Karena apa? Karena ingin menyucikan dosa kita. Haleluya. Darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Baik dosa keturunan Adam dan Hawa.
Karena Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Baik dosa-dosa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, ada kelemahan, ada kekurangan, kesalahan. Mungkin pagi-pagi sudah berdoa dan minta Tuhan, jangan saya berdosa hari ini ya Tuhan, tolong. Ya, timbul satu keinginan dosa mungkin, ada kesalahan. Kita tidak menguasainya sehingga jatuh dalam dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita? Cuma darah Yesus. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan. Iblis itu penggoda. Ya, iblis penggoda supaya manusia itu jatuh dalam dosa. Tetapi iblis yang jadi penggoda itu sekarang sudah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Yesus. Ya, sudah dikalahkan. Jadi kita jangan berkata, kita ini kan karena diganggu setan, diganggu iblis, ya udah kita berdosa terus. Jangan seperti itu. Merasa bahwa iblis berkuasa dengan dosa kita untuk kita berbuat dosa terus. Jangan lupa, iblis si penggoda itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus. Haleluya. Sudah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Yesus. Jadi kalau iblis datang ingin mengganggu kita, kita berkata dalam nama Yesus, pergi engkau. Saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, ya. Yang baru sudah terbit. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kita semua, menyanggupkan kita semua, ya, bahwa kita yakin darah Yesus itu adalah darah yang hebat, yang punya kuasa luar biasa sebab menyucikan dosa. Puji Tuhan. Mari kita siapkan masing-masing yang ada di rumah, ya, anggur bersama roti sebagai lambang darah dan tubuh Yesus, ya. Persiapkan dirimu, siap-siapkan saudara bagi dalam satu keluarga, ya. Mungkin ada imam sebagai kepala rumah tangga yang ada di rumah, ya, bisa membagi-bagikan kepada seluruh keluarganya roti dan anggur ini, ya. Biarlah kita semua menyiapkan hati, masing-masing persiapkan, dan kita akan berdiri bersama-sama setelah saudara mempersiapkan semua. Saudara berdiri bersama-sama, kita menyanyikan sebuah pujian ini. Pada satu bukit jauh dari sini, haleluya. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri.
yang dapat mengampuni dosa kami selain darah Yesus yang mahal. Karena darah Yesus adalah darah yang tidak ada noda dan dosa. Terima kasih Yesus. Engkau mau mati ganti kami. Engkau rela menumpahkan darah-Mu untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa. Tubuh-Mu terpecah untuk kami. Oh Tuhan, sungguh kami adalah orang-orang yang bersyukur kepadamu. Sebab kami memiliki jalan untuk memiliki jalan ke sorga. Karena Engkau yang dapat menebus dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di tangan kanan kami Tuhan, ada tubuh-Mu yang terpecah karena kami. Ini adalah makanan yang benar. Biarlah ini boleh menjadi satu kekuatan bagi tubuh kami. Karena kami percaya tubuh Yesus terpecah karena dosa kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mengangkat tubuh sebagai darah tubuhnya Yesus. Biarlah mereka boleh mengimani bahwa dosa kami ditebus karena Engkau mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, biarlah ini mulai memberkati kami bersama. Jangan dimakan dulu, saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Karena kami percaya tubuh-Mu terpecah karena dosa kami. Biarlah tubuh itu menyatu dengan tubuh kami. Karena kami memiliki iman, hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kami. Tubuh-Mu terpecah karena kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau bersyukur. Karena Yesus mau terpecah karena kami. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat dengan tangan kanan kita ke atas. Anggur ini sebagai lambang darah Yesus. Terima kasih Yesus, darah-Mu juga tercurah karena dosa kami. Dan kami percaya bahwa Engkau sudah mengampuni dosa kami. Tatkala kami datang kepadamu, mengakui bahwa Yesus adalah pengampun dosa. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka kami akan diampuni dosanya. Terima kasih Bapa yang baik. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Darah-Mu juga menyatu dengan darah kami. Sebab kami percaya darah-Mu tertumpah demi dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah percaya dan mengakui bahwa darah Yesus sudah mengampuni dosa kami, apa yang dapat kami buat bagi Engkau? Ingatkan kami apa yang dapat kami lakukan untuk Engkau setelah kami menerima kemurahan-Mu, menerima pertolongan-Mu, menerima pengampunan dosa, menerima pengorbanan-Mu dalam hidup ini. Apa yang dapat kami buat bagi Tuhan? Tolong ingatkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Perjamuan ini mendatangkan berkat bagi yang percaya. Yang sakit akan disembuhkan. Setiap saudara yang ada dimanapun dengan penyakit apapun yang engkau alami, mungkin di rumah sakit atau di rumah, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, lepaskan dari semua penyakit apapun.
penyakit yang seringkali datang kambuh mengganggu tubuh, dalam nama Yesus. Berkat Allah engkau terima yang kesulitan keuangan, masalah perekonomian dalam keluarga, mungkin ada usaha-usaha yang macet, ada omset-omset yang belum terpenuhi, dalam pekerjaan mungkin penghasilan tidak terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan, ada yang sedang merintis usaha baru, usaha-usaha yang baru dimulai, apapun yang dikerjakan oleh umatmu, dalam nama Yesus, berkati Tuhan, berkati. Kalau ada mungkin tagihan-tagihan yang belum cair, karena ada orang-orang yang berniat jahat tidak mau membayar atau karena kesulitan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Engkau yang buka jalan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa baik anak-anak sekolah minggu, ya Tuhan engkau tolong mereka, baik siswa-siswi yang sedang kuliah, mereka juga sehat, dilindungi Allah dalam kuliahnya, dalam sekolahnya, baik melalui online atau tatap muka. Tuhan lindungi mereka semua, jagai, berikan kesehatan, bahkan berikan hikmat dalam nama Yesus. Biarlah mereka berhikmat karena Tuhan yang memberikan. Sehingga ada perbedaan orang-orang yang cinta Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tolong mereka semua, biarlah Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik, berikan mereka kesehatan dan lindungi mereka dari pergaulan-pergaulan yang jahat di dalam nama Yesus. Baik kaum dewasa yang ada juga dilindungi Allah, diberi kesehatan. Para kaum lansia sehat, semua dilindungi, diberi kesehatan. Baik bayi-bayi yang sudah dilahirkan, engkau juga memberikan pertumbuhan yang sehat. Mereka bertumbuh diberkati Allah di dalam nama Yesus. Yang sedang mengandung, Tuhan juga tolong kandungannya bersama janinnya, biarlah sehat. Dan pada waktu melahirkan, Tuhan yang menolong di dalam nama Yesus. Yang merindukan keturunan dalam keluarga, Tuhan jamak juga rahimnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkati dengan keturunan di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, semua diberkati Allah, diberi kesehatan, panjang umur, bahkan damai sejahtera dalam keluarga, semua ditolong oleh Allah di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk ketenangan negara kami, keamanan kota kami, bahkan pemerintahan Indonesia dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, bahkan sampai ke RT, RW, lurah di sekitar kami pun semua diberkati Allah. Engkau berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga Tuhan terus melindungi mereka. Terima kasih Bapa, Engkau tolong Tuhan keadaan negara kami yang masih dilanda oleh wabah virus ini. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang mengalami, oh Tuhan, mereka yang sedang mungkin positif karena corona, Tuhan tolong mereka semua di dalam nama Yesus. Hamba-hamba Tuhan, keluarga hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, semua dilindungi Allah, dilindungi dan dijaga Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, tangan-tangan juga yang sudah memberi untuk kolekte persembahan, untuk keperluan gereja, kas gereja, baik mereka juga yang memperhatikan rumah Tuhan, para donatur gereja, mereka yang juga mengembalikan milik Allah, perpuluhan. Tuhan, Engkau juga yang melindungi, yang memperhatikan pastori, apapun yang mereka yang sudah bawa ke pastori, semua Engkau berkati kembali. Engkau tidak pernah berhutang, Engkau sanggup membuka tingkap langit, memberkati mereka yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik, kami yakin
tangan Tuhan tidak terlalu singkat untuk menolong kami semua. Terima kasih Bapak, kami titipkan seluruh jemaat dalam tangan Tuhan. Baik mereka-mereka yang minta bantuan doa, Engkau tahu keadaan mereka. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan suami istri, semua Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga berkati yang sudah melayani, beberapa yang terbatas untuk pelayanan ini. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan sepanjang hari ini hari yang penuh keberkatan, hari yang disertai oleh Tuhan, hari yang dijauhkan untuk kami terus berbuat salah di hadapan Tuhan, dan Engkau sucikan kuduskan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan dan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kembali. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi, selamat diberkati oleh Tuhan. Haleluya.